Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, how is it going? I hope you are always in good and healthy condition. Back with me again, Iza. In this video, we are going to learn about a new material that is called with using be and have. What is the meaning of using be and have? We will talk about it later. Okay, let's start it. We will start with the explanation about be. What is the meaning of be? Let me highlight here. I will highlight with red for the subchapter about be. So be acts as an auxiliary verb. An auxiliary, jadi bertindak sebagai auxiliary verb. What is the meaning of auxiliary verb? Auxiliary verb means in bahasa that is about kata kerja bantu. Jadi be ini fungsinya sebagai kata kerja bantu, joining the sentence subject yang mengikuti subjek dari suatu kalimat with a subject complement dengan komplement dari subjek tersebut atau complement saja. Nah, seperti itu. Note, complement itu merupakan pelengkap makna dari suatu subjek, objek, atau verb. Biasanya itu letaknya di akhir kalimat. Jadi complement itu bisa berupa noun, bisa berupa adjective. For the example like, my teacher is beautiful. Nah, beautiful di sini itu merupakan complement yang bentuknya adjective, seperti itu. Atau my favorite lesson is English. Nah, is di sini merupakan be, English di sini merupakan complement yang bentuknya noun, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini nanti bentuk dari be itu kan merupakan kata kerja bantu yang menghubungkan antara subjek dan juga komplement atau objek di belakangnya. Nah, kemudian be di sini ini bertujuan untuk melengkapi sebagai pelengkap atau kata kerja bantu. Kalau kita ketahui kata kerja itu merupakan suatu kata di dalam bahasa Inggris yang mengungkapkan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh subjeknya kan. Nah, tapi karena perbedaan jenis kalimat, soalnya jenis kalimat itu kan dibedakan jadi dua, ada verbal sentence, ada nominal sentence. Nah, kalau verbal sentence itu kata kerjanya itu tidak membutuhkan be atau tidak membutuhkan auxiliary verb, yaitu kata kerja asli seperti I speak English, speak. Nah, di sini menjelaskan bahwa I melakukan pekerjaan speak atau berbicara tentang bahasa Inggris, seperti itu kan. Cuman kalau di nominal sentence itu kita tidak menggunakan kata kerja asli, tapi kita menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu untuk menjelaskan atau menghubungkan subjek dengan komplementnya, seperti itu. Terus kemudian penggunaan be ini dibedakan menjadi dua, yaitu ketika be digunakan untuk kalimat present atau sekarang, kemudian be digunakan untuk kalimat past atau lampau, kemudian be digunakan untuk kalimat lampau yang masih ada hubungannya dengan sekarang atau waktunya itu disebut sebagai past participle, yaitu bentuknya past participle itu adalah verb 3 nanti ya. Jadi present ini kita memulai dari yang present ya, yaitu yang kata kerja bantu yaitu be digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan dari kalimat itu mengenai subjeknya yang keterangan waktunya itu sekarang, bisa present tense, bisa present continuous tense. Nah, jadi ada beberapa subjek di sini, ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, jadi I, to be-nya I atau be-nya I itu adalah am, you are, we are, they are, she is, he is, dan it is. Nah, seperti itu. Let me highlight. So, I itu dengan am, you itu dengan are, we itu be-nya are, they itu are, she itu is, kemudian he itu is, kemudian it itu is. Jadi untuk I itu pakai am, kemudian untuk you dan subjek jamak we sama they itu pakai are, kemudian subjek tunggal she, he, it itu pakai is. Alright, let's continue with the past sentence, yaitu kalimat yang lampau.
Itu subjeknya sama ya, tetap I, you, they, we, she, he, it, I, you, we, they, she, he, it. Tapi di sini be-nya itu berbeda, bukan pakai is, am, are, tapi pakai was sama were. Untuk subjek I itu pakai was. Untuk you, they, we itu pakai were. Kemudian untuk she, he, it itu pakai was. Alright, I hope it is understandable and you can master this material. Let's continue with the last part of this point. That is about past participle. Jadi past participle itu ketika be-nya nanti diikuti sama verb 3. Ini biasanya digunakan ketika tenses-nya itu menggunakan perfect. Bisa present perfect, bisa past perfect, bisa juga future perfect. Pokoknya yang ada verb perfect-nya, kemudian yang diikuti sama verb 3 itu be-nya itu menggunakan been. Nah, menggunakan been. Bisa present perfect itu nanti diawali sama have atau has. Have digunakan ketika subjeknya I, you, they, we. Kemudian been itu ketika subjeknya she, he, it itu pakai been, has been. Pakai has been. Jadi ketika I, you, they, we, itu pakai have been. Kemudian untuk she, he, it itu pakai has been. Kemudian untuk yang past perfect, itu semuanya menggunakan had. I, you, they, we, she, he, it itu menggunakan had semua, seperti itu. Alright, lanjut ke example-nya. Example yang nomor 1, itu she is a nurse. Where is the to be? Where is the be? She is a nurse. Be-nya adalah is. Kenapa kok is? Soalnya subjeknya she. Subjeknya she, dan waktunya itu kan di sini tidak disebutkan bahwa itu waktunya past atau perfect ya. Jadi kalau nggak ada keterangan waktunya lampau atau perfect, itu kita menggunakan present, yaitu is. Pakai is karena subjeknya she, yaitu dia perempuan. Nah, ini. Terus, kemudian yang nomor 2, they were studying English when I came last night. They were studying English when I came last night. Kemudian kita lihat keterangan waktunya dulu. Di situ ada keterangan waktu last night. Kalau last night itu otomatis lampau kan, jadi ini konteks kalimatnya adalah past. Jadi ketika konteks kalimat past, otomatis kita memilih salah satu be dari keterangan waktu past di sini. To be-nya mana? They were. Nah, kenapa kok pakai were? Soalnya subjeknya adalah they. Nah, I hope you will get it easier. Okay, the last example here is we have been there for 3 months. We have been there for 3 months. Di sini ada keterangan waktu for 3 months. Kalau ada for sama since, kalau ada for sama since itu pasti dia keterangan waktu dari perfect. Bisa present perfect, past perfect, atau future perfect. Nah, jadi di sini karena di sini subjeknya adalah we, ya kan? Otomatis dia diikuti sama have. Kemudian karena tadi be-nya perfect itu been, jadi dia diikuti sama been. Jadi kalimatnya menjadi we have been there for 3 months. Seperti itu. Okay, the next one is about have and has. Nah, jadi have and has di sini berbeda dengan have and has yang di sini ya. Yang di keterangan waktu perfect ini ya, ini beda.
Kalau di keterangan waktu perfect ini merupakan be yang diikuti sama been, have been sama has been itu tadi. Tapi kalau yang di sini, yang di poin kita yang kedua yaitu have dan has, itu the use of have and has or has implies the meaning of possession. Implies the meaning of possession. What is the meaning of possession? Possession means kepemilikan. Jadi di sini itu dia mengimplikasikan kepemilikan. Maksudnya kepemilikan itu seperti apa? Saya memiliki buku, saya memiliki rumah, dia memiliki adik laki-laki. Nah, konteks kalimatnya itu konteks yang menyatakan kepemilikan itu pakai have sama has. Itu namanya adalah possession. So, the pattern is for the plus atau kalimat pernyataan itu subjek have or has plus noun. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we. Has digunakan untuk subjek she, he, it. Kemudian untuk yang negatif, subjek do or does not have plus noun. Nah, karena perlu diingat ya, untuk konteks kepemilikan atau have sama has itu dia pasti konteksnya menggunakan simple present tense. Nah, jadi karena dia menggunakan simple present tense, otomatis di sini untuk keterangan untuk kalimat negatifnya wajib menggunakan do or does. Nah, do or does itu kan mengimplikasikan simple present kan. Nah, kemudian untuk yang have-nya, possession-nya, kepemilikan di sini, dia tidak sama dengan yang di kalimat positif. Kalau di kalimat positif tadi kan dibedakan. Have untuk I, you, we, they, has untuk she, he, it. Kemudian untuk yang di kalimat negatif itu semua subjek I, you, we, they, she, he, it itu pakai have semua. Yang membedakan apa, Mbak? Nah, yang membedakan adalah yang di do or does-nya ini. Nah, yang membedakan di sini. Untuk do itu untuk subjek I, you, they, we. Untuk does itu untuk subjek she, he, it. Yang dibedakan yang di do or does-nya. Untuk have itu balik ke bentuk awal have-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu sama seperti yang tadi, do or does. Do di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa subjeknya itu I, you, we, they. Untuk does untuk menunjukkan subjeknya itu she, he, it. Kemudian baru ke subjek aslinya. Kemudian balik ke bentuk awal lagi seperti yang kalimat negatif tadi yaitu have. Kemudian noun baru kalimat tanya. Baru ini tanda tanya maksudnya. Langsung ke contoh aja ya. Contohnya yang ke satu, I have a pen. Kenapa kok pakai have? Soalnya subjeknya I. Kemudian yang kedua, it has fur. Ini memiliki bulu. Kenapa kok pakai has? Soalnya subjeknya it. Ya kan? Tadi kan untuk yang have I, you, we, they. Untuk yang has she, he, it. Kemudian yang ketiga, Tina doesn't have pet. Tina tidak memiliki hewan peliharaan. Doesn't. Kenapa kok pakai doesn't? Karena Tina itu adalah she atau dia perempuan. Satu. Nah, jadi pakai does. Kemudian di sini balik ke bentuk awal yaitu pakai have. Kemudian yang terakhir, does Riko have a pencil? Does Riko. Kenapa kok does? Soalnya Riko itu adalah he atau dia laki-laki. Jadi satu ya. Jadi pakai does kemudian have. Di sini tetap memakai bentuk yang pertama, seperti itu. Do you get it? Yes, I hope you get it as easy as possible. And the last point of this video is about question word. What is question word? Question words are words to ask a certain type of question. Nah, jadi question words itu merupakan jenis-jenis yang kita gunakan untuk kalimat tanya ketika kita ingin menanyakan sesuatu. Yang paling sering digunakan itu yang biasa kita sebut sebagai 5W1H, 5W and 1H. 5W1H itu ya. Nah, jadi ada apa aja jenis WH question? Sebenarnya WH question itu tidak hanya 5W1H. Nah, jadi ada beberapa edition of
the type of question. Jadi jenisnya ada apa aja? Yang pertama ada what, itu apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu tentang sesuatu spesifiknya itu apa. Kemudian when itu menanyakan kapan, where itu menanyakan place, di mana, who menanyakan siapa, I will highlight. Who itu menanyakan siapa. Kemudian why itu menanyakan mengapa atau reason or alasan. Kemudian which itu menanyakan yang mana. Kemudian how itu menanyakan bagaimana. Jadi biasanya 5W1H itu terdiri dari what, when, where, who, why, and how. Dan which di sini sebagai addition of the question aja. Kemudian how far itu digunakan untuk menanyakan seberapa jauh. Seberapa jauh di how far itu jarak ya, mengindikasikan jarak. How far your home with our house? Sorry, how far your home with our school? Nah, home sama house sama ya. Jadi how far is your home with our school? Seberapa jauh rumah kamu dengan sekolah kita, seperti itu. Kemudian untuk yang how long itu menanyakan berapa lama, bukan berapa panjang ya. Kalau berapa panjang durasi waktu boleh, tapi bukan berapa panjang yang jarak, beda. Kemudian yang selanjutnya adalah how much, itu menanyakan berapa banyak untuk benda yang tidak bisa terhitung. Kemudian how many, itu berapa banyak untuk benda yang bisa dihitung. Kemudian yang terakhir how old, berapa umur atau berapa tua gitu ya. How old is your house, berapa tua rumahmu atau berapa umur rumahmu. Kalau umur itu biasanya dipakai untuk orang ya, untuk manusia atau benda hidup. Tapi kalau how old is your house itu biasanya berapa tua rumahmu. Jadi seberapa lama rumah ini dibangun atau berdiri, nah seperti itu. Oke, this all our discussion about the material using be and have. I hope it can be understood as easy as possible. You can understand it well and easier, and see you on the next video. I'll close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.